Oke guys, jadi kembali lagi bersama aku, Savana Putri. Kali ini aku mau bahas part keduanya, lanjutan dari malam minggu yang kemarin. Masih tentang anime Classroom of the Elite ya. Oke, jadi di video kali ini aku bakal bahas mengenai SMA yang terkenal atau SMA yang dibahas di film anime Classroom of the Elite ini, yakni SMA Kodo Ikusei. Oke, sebelum mulai ke videonya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Kita langsung saja mulai ke videonya. Oke, jadi SMA Kodo Ikusei Tokyo Metropolitan ini merupakan sekolah tempat Kiyotaka Ayano Koji belajar di anime Classroom of the Elite. SMA ini menjanjikan jaminan diterima kerja 100% di seluruh Jepang untuk seluruh lulusannya. Bahkan boleh memilih dan pasti diterima untuk berkuliah di universitas mana aja yang kita inginkan. Institusi ini didirikan oleh pemerintah Tokyo dengan fasilitas termewah dan gratis untuk seluruh siswanya. Seperti apa sih sekolahnya? Kalian bisa lihat sendiri di animenya, di mana sekolah ini sangat keren banget dan mewah banget. Oke, untuk kalian yang kepo dengan SMA ini, kalian bisa simak video ini sampai selesai biar tidak ketinggalan informasi, apalagi untuk kalian para ibu yang senang menonton anime Classroom of the Elite ini. Oke, jadi cerita dalam anime Classroom of the Elite ini diambil dari light novel berjudul Yokoso Jitsuryoko Shijo Sugi no Kyoshitsue. Sorry kalau salah baca, atau biasa disebut Yukosojitsu. Jadi anime ini menceritakan kehidupan sekolah Kiyotaka Ayano Koji di sebuah SMA elit dengan fasilitas yang super mewah. SMA Kodo Ikusei adalah SMA elit yang didirikan oleh pemerintah Jepang dengan fasilitas yang super mewah untuk mendidik generasi muda sebagai penerus di masa depan khususnya di negara Jepang. Tapi bisa ke luar negeri juga, lulusannya itu dibebaskan berkarir di mana aja. Jadi fasilitas yang ada di sekolah ini termasuk asrama, toko buku, mall, bioskop, rumah makan, karaoke, dan seluruh fasilitas untuk keolahragaan. Kurikulum dan metode pembelajarannya langsung dari pemerintah, termasuk fasilitas dan biaya pendidikannya juga. Setiap murid diberi poin sebagai alat tukar untuk membeli segala macam keperluan sehari-hari. Jadi mereka itu bisa membelinya di mall atau minimarket yang telah disediakan di SMA itu. Bahkan di sekolah ini semua murid itu bisa membeli apapun dengan poin, termasuk penambahan nilai juga. Nah, untuk sistem poinnya sendiri, poin ini diberikan setiap tanggal 1 di awal bulannya. Setiap 1 poin bernilai 1 yen. Saat awal masuk sekolah, semua siswa ini diberi poin sebanyak 100.000 poin. Dan SMA Kodo Ikusei ini termasuk sekolah yang mengisolasi dari dunia luar. Hal ini bertujuan agar semua murid fokus dan bisa mengembangkan kemampuannya setinggi mungkin. Dan itulah tujuan dari pemerintah membentuk SMA Kodo Ikusei dengan segala bentuk fasilitas yang mendukung. Seperti yang udah aku sebutkan tadi, kayak bioskop, mall, kolam renang, karaoke, dan lain-lain. Seperti SMA pada umumnya juga, sekolah ini dibagi menjadi 3 angkatan. Satu angkatan itu ada 3 kelas dengan level kelas A hingga kelas D. Satu kelas ini berisi sebanyak sekitar 25 siswa dengan jumlah siswa sekitar 300 anak. Pemerintah ini setidaknya perlu menggelontorkan uang sebanyak 360 miliar yen tiap tahunnya. Level kelas pun dibagi berdasarkan hasil kemampuan tes ujian masuk. Untuk siswa dengan kemampuan yang tinggi akan ditempatkan di kelas A, di mana kelas A ini merupakan kelas paling prestisius di sebuah angkatan.
Sebaliknya, untuk kelas D merupakan kelas paling buruk dengan segala kekurangan dan juga minus dari masing-masing murid. Seperti tokoh utama kita, si Kiyotaka Ayano Koji ini memilih untuk masuk ke kelas D dengan label kelas buangan. Hal ini dilakukan oleh Kiyotaka Ayano Koji dengan cara membuat ujian tes masuknya bernilai 50 di setiap mata pelajaran, dan itu sudah diakalin atau sudah dimainkan oleh dirinya sendiri. Ayano Koji ini sebenarnya adalah anak yang jenius, pintar, memiliki kemampuan di atas rata-rata, bahkan superior dengan kemampuan akademik dan juga fisiknya yang di atas rata-rata tadi. Si Ayano Koji ini ternyata ingin menjadi anak sekolah normal pasca dididik dari kelas yang berat di sebuah lembaga pendidikan bernama White Room, di mana White Room ini tidak dijelaskan secara rinci di animenya. Oke, kita kembali ke profil sekolah SMA Kodo Ikusei ini. Nah, meski terbilang mewah dan terlihat seperti sekolah idaman, pihak sekolah SMA Kodo Ikusei ini ternyata mengamati setiap sikap dan perilaku setiap muridnya. Sikap yang buruk seperti bolos, tidak mendengarkan guru, berbuat anarkis, membaca komik di kelas, terlambat, akan menjadi poin minus dan mengurangi poin kelas yang seharusnya mereka dapatkan. Akibatnya, mereka bisa kekurangan poin, bahkan terancam tidak mendapatkan poin pribadi di bulan selanjutnya. Hal itu akan merugikan mereka sendiri. Untuk penurunan nilai akademik dan gagalnya kelas dalam ujian juga akan mengakibatkan siswa dapat DO atau drop out atau dikeluarkan dari sekolah tersebut. Oleh karena itu, untuk kerjasama antar siswa sangat penting untuk dilakukan agar kelas tetap bisa menang di berbagai ujian. Seperti di animenya, mereka selalu bekerja sama untuk selalu menang atau selalu lolos dalam ujian yang diadakan oleh SMA Kodo Ikusei ini. SMA Kodo Ikusei ini menyediakan berbagai ujian yang sulit, seperti ujian bertahan hidup di pulau terpencil, paper shuffle, atau berbagai ujian yang membutuhkan strategi yang di luar nalar. Beberapa ujian seperti ujian bertahan hidup hanya untuk menambah poin. Semakin tinggi poin kelas mereka, akan menjadi lebih baik daripada kelas lain, sehingga bisa melaju ke kelas terbaik, yakni kelas A. Ujian lain seperti paper shuffle malah membuat siswa bisa dikeluarkan jika ada yang tidak lolos dari nilai rata-rata. Hal ini sangat berbahaya, apalagi terdapat siswa yang mengkhianati kelasnya sendiri, seperti pada animenya. Ada satu siswa yang mengkhianati teman satu kelasnya sendiri atau mengkhianati satu kelas D, yakni si Kushida, di mana dia bekerja sama dengan Ryuen, tapi ternyata Ryuen malah berpihak kepada Ayano Koji. Oke guys, jadi itu sekilas tentang SMA Kodo Ikusei yang tidak dijelaskan di anime Classroom of the Elite. Oke guys, jadi terima kasih buat kalian yang sudah request video ini. Aku sangat tertarik banget untuk nonton animenya, dan terima kasih juga yang sudah rekomendasiin film ini. Buat kalian yang mau request video selanjutnya, kalian bisa langsung aja komen di bawah, atau kalian bisa kirim email ke savanaputri3@gmail.com atau DM di Instagram aku @savana. Oke guys, jadi pembahasan ini menurut apa yang aku dapatkan dari apa yang aku tonton di anime Classroom of the Elite ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Kalau kalian ada tahu sesuatu, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Buat kalian, sampai jumpa di malam minggu depan. Oh ya, untuk info beasiswa tetap ada di hari Senin dan juga hari Kamis. Simak terus video aku. Terima kasih.